Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Dwi Adelia. Saya dari Prodi BKPI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, mari teman-teman menyimak materi yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Nah, di sini para pelajar baik siswa maupun mahasiswa dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Sebelumnya, kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum prototype yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Kurikulum prototype adalah bentuk sederhana dari kurikulum 2013 dengan sistem pembelajaran berbasis pada proyek tertentu. Dimulai sejak tahun 2020, pada masa pandemi COVID-19, implementasi kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe ini telah diuji cobakan pada setidaknya 2.500 sekolah penggerak dan juga SMK pusat keunggulan yang ada di Indonesia. Hasilnya, sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum ini terbukti 4-5 bulan lebih maju dibanding sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Dengan begitu, pemerintah pun berupaya mengembangkan kurikulum ini secara lebih lanjut demi penyesuaian strategi belajar di masa pandemi COVID-19. Peluncuran kurikulum Merdeka juga diiringi dengan peluncuran platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar sebagai dukungannya. Perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023, penerapan kurikulum Merdeka ini tidak hanya akan dikhususkan pada satuan pendidikan tingkat SMA sederajat saja. Namun, kurikulum ini juga bisa digunakan pada tingkat lainnya seperti TK, SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Tentunya, penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan pada masing-masing jenjang. Yang pertama, di tingkat SD. Penerapan kurikulum Merdeka di tingkat PAUD atau TK maknanya adalah dengan mengajak anak bermain sambil belajar, tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Sementara itu, di SD ada beberapa perbedaan dalam hal mata pelajaran. Di antaranya penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi satu, serta menjadikan bahasa Inggris yang sebelumnya merupakan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran pilihan. Yang kedua yaitu di tingkat SMP. Di tingkat SMP sama dengan di tingkat SD. Seperti misalnya, mata pelajaran TIK menjadi mata pelajaran wajib pada kurikulum sebelumnya. Mata pelajaran ini hanya sebagai pilihan. Maka kelak di semua jenjang SMP wajib memiliki mata pelajaran informatika. Yang ketiga yaitu di tingkat SMA. Penggunaan kurikulum Merdeka memungkinkan para siswa tidak akan lagi dibeda-bedakan dengan berbagai peminatan seperti IPA, IPS maupun bahasa. Sementara di tingkat SMK, mata pelajaran model pembelajaran akan dibuat menjadi lebih sederhana, yaitu 70% mata pelajaran kejuruan dan 30% mata pelajaran umum. Selain itu, pada akhir pendidikan kelak, para siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu esai ilmiah seperti menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saat akan lulus studi. Hal ini demi mengasah kemampuan para siswa untuk dapat berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. Selanjutnya yang keempat yaitu di tingkat perguruan tinggi. Dalam program Kampus Merdeka, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempelajari sesuatu di luar program studi yang ditempuhnya. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti praktik kerja, pertukaran mahasiswa, penelitian, proyek independen, wirausaha, menjadi asisten pengajar, juga kuliah kerja nyata atau bisa disebut dengan KKN. Nah, di sini ada pun kelebihan dan kekurangan pada kurikulum Merdeka Belajar.
Kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum ini adalah adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam upaya mengeksplorasi diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Meski begitu, penerapan kurikulum Merdeka tak lepas dari berbagai kekurangan. Misalnya, persiapan penggunaan kurikulum ini dinilai masih belum matang. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan kurikulum ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.